Yo halo netizen, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Mimin akan mengajak kalian untuk bernostalgia kembali pada sebuah film yang rilis tahun 1994. Film ini berjudul Richie Rich, di mana menceritakan tentang anak laki-laki yang paling kaya di dunia. Meski bergelimang harta, ia tetap merasa kurang bahagia karena ia membutuhkan teman-teman yang bisa diajak bermain bersama. Penasaran gimana kelanjutan dari film ini? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Di suatu pagi yang dingin di bulan November, lahirlah seorang putra dari pasangan konglomerat Richard dan juga Regina Rich yang diberi nama Richie. Sebagai bayi terkaya di dunia, Richie tumbuh dalam kemewahan dan juga pelayanan ekstra. Richard, sang ayah yang setiap hari sibuk mengurus perusahaan pun tidak lupa untuk selalu meluangkan waktu bermain bersama anak sematawayangnya itu, salah satunya bermain baseball, olahraga favorit dari Richie. Tahun demi tahun berlalu, selain hidupnya yang menyenangkan, penuh kekayaan dan juga hak istimewa, Richie mempunyai kesibukan melebihi anak seusianya. Ia sering dilibatkan dalam urusan bisnis sang ayah. Seperti yang terjadi hari ini, Richie diminta menghadiri peresmian pabrik menggantikan Richard yang sedang ada urusan lain. Pabrik yang telah bangkrut itu dibeli oleh Richard agar orang-orang di sana bisa bekerja kembali. Selama acara berlangsung, perhatian Richie teralihkan pada sekelompok anak yang asik bermain baseball. Usai berpidato, Richie berniat menghampiri anak-anak yang bermain. Tetapi Ferguson, salah satu pengawalnya, langsung menghentikan langkah Richie dengan sedikit kasar dan berkata area tersebut tidak aman. Asisten pribadi Richie bernama Cadbury pun tidak terima melihat perlakuan Ferguson. Ia tidak segan mengancam Ferguson jika kejadian seperti ini terulang kembali. Akhirnya, dikarenakan jadwal yang padat, Richie pun terpaksa pulang. Pandangannya masih tertuju ke lapangan walaupun helikopter yang ia naiki telah mengudara. Richie menyadari ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya. Sesuatu yang sangat sederhana namun tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu teman. Sesampainya di rumah, Richie pun langsung menghampiri kedua orang tuanya yang baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Ia bercerita bahwa tadi di acara peresmian pabrik ada beberapa anak yang tampak asyik bermain baseball. Richie ingin melakukan hal yang sama bersama teman-temannya. Ia meminta izin agar diperbolehkan mengundang teman-temannya ke rumah. Setelah mendapat persetujuan dari Regina, Richie pun melanjutkan kegiatannya sesuai jadwal, belajar kimia dengan Profesor Ken Bean yang disewa secara khusus untuk bekerja di rumah keluarga Richie bersama beberapa ilmuwan lain. Mereka selalu bereksperimen mencari penemuan terbaru. Di halaman rumah keluarga Richie baru saja dibuat gunung setinggi 100 kaki dengan ukiran wajah Regina, Richard dan juga Richie yang merupakan hasil karya seniman bernama Rafaela menggunakan teknologi partikel proton temuan Profesor Ken Bean. Richie yang masih tidak mood belajar meminta Profesor Ken Bean membawanya berkeliling melihat-lihat temuan para ilmuwan. Ada lem super kuat, semprotan yang bisa membuat segala sesuatu menjadi tahan peluru, juga robot lebah yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Mendengar jutaan dolar telah dihabiskan untuk membuat robot lebah, Richie pun mencoba menerbangkannya. Namun sialnya, robot lebah tersebut gepeng digeprek Cadbury karena Richie menerbangkan terlalu dekat dengan T yang dibawa oleh Cadbury. Alhasil, Richie langsung kabur sebelum Profesor Ken Bean menghukumnya. Saat makan malam berlangsung, keluarga Richie kedatangan tamu yaitu Lawrence Van Dok, pimpinan di salah satu perusahaan milik Richard. Van Dok ingin pabrik United Tools yang baru saja mereka akuisisi dijual kembali setelah keuntungan meningkat dengan harga yang jauh lebih mahal. Namun Richard justru menyerahkan pabrik sepenuhnya pada serikat pekerja. Di tengah obrolan, Profesor Ken Bean tiba-tiba menyela sambil membawa penemuan terbarunya yang diberi nama Smell Master, sebuah alat yang bisa memberi informasi tentang semua bau yang diciumnya. Van Dok juga menyarankan Richard menambah sistem keamanan rumah, namun Richard masih merasa belum perlu. Semua harta kekayaan mereka sudah terkunci di dalam berangkas. Pada keesokan harinya, kesibukan Richie kembali dimulai.
Ia mengawali pagi dengan senam bersama instruktur yang cantik, lalu menghubungi ayahnya sebentar melalui Deadlink, alat komunikasi pribadi yang diciptakan khusus untuk Richie dan juga Richard. Alat ini bisa melacak keberadaan Richard dalam hitungan detik dan melakukan panggilan video. Richie kemudian pergi ke sekolah yang semua muridnya adalah anak-anak konglomerat. Mereka belajar kebijakan ekonomi, pergerakan saham, sampai penyelesaian masalah dalam menjalankan perusahaan. Richie merasa sudah seharusnya mereka menyegarkan otak dengan bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Richie pun mengundang semua teman-teman sekelasnya untuk nongkrong santai di rumahnya saat akhir pekan nanti. Sayangnya, semua teman Richie terlalu sibuk dengan urusan bisnis masing-masing. Usai bersekolah, Richie dijadwalkan berlatih polo sebelum menghadiri seminar pajak. Namun, Richie yang bosan meminta Basecom sang sopir mengantarnya ke lapangan dekat pabrik United Tools. Tapi di sana, Richie mendapat respon yang kurang baik. Anak-anak tersebut mengejek Richie dan memintanya bertaruh jika ingin memukul bola. Richie pun setuju. Sayangnya, meski ia telah menunjukkan kemampuan bermain baseball, anak-anak di sana tetap tidak mau bermain bersamanya. Padahal Richie tidak mengambil uang taruhan yang ia menangkan. Hal ini membuat Richie menjadi sangat sedih. Scene kemudian berpindah ke landasan pacu di mana keluarga Richie sedang bersiap menuju London menghadiri pertemuan dengan Ratu Inggris. Regina menyadari ada yang tidak biasa dari raut wajah Richie, anak kesayangannya itu, di mana ia menjadi pendiam dan juga murung. Cadbury pun menceritakan kejadian semalam. Ia mengusulkan sebaiknya Regina memberi Richie waktu rehat sejenak dari kesibukan bisnis dan membiarkannya bersenang-senang layaknya anak-anak. Richie akhirnya tidak jadi ikut ke London, ia mengikuti jadwal kejutan yang sudah disiapkan Cadbury. Tidak disangka, Cadbury mengundang anak-anak kemarin datang ke rumah Richie. Richie tersenyum lebar melihat kedatangan mereka, begitupun anak-anak. Mereka takjub melihat rumah Richie yang serba ada. Richie bahkan punya McDonald's sendiri di dalam rumah. Richie mengajak mereka bersenang-senang dengan segala fasilitas yang ada di rumahnya. Sedangkan di sisi lain, kedua orang tua Richie masih dalam perjalanan menuju London. Awalnya penerbangan berjalan dengan lancar. Richard curi-curi kesempatan mencari coklat yang sebenarnya akan dihadiahkan untuk Ratu Inggris dengan menggunakan alat Smellmaster. Namun ada sesuatu yang aneh di mana Smellmaster mendeteksi Trinitotoluene yang merupakan nama lain bom pada sebuah kado berwarna merah. Sontak Richard melempar kado tersebut keluar jendela pesawat. Dikarenakan angin yang cukup kencang, bom pun meledak mengenai bagian ekor pesawat. Kado berisi bom itu ternyata sengaja diletakkan oleh Ferguson yang telah bekerja sama dengan Van Dok untuk menyingkirkan Richard dan juga Regina. Scene kembali ke rumah Richie, di mana setelah puas bersenang-senang, anak-anak pun bersiap pulang. Mereka mengatur janji bermain lagi hari Rabu nanti saat jam 3 sore. Salah satu anak bernama Tony tiba-tiba menagih uang $100. Ia berkata Cadbury sudah menjanjikan upah jika mereka mau datang dan bermain dengan Richie. Richie pun langsung terdiam. Saat Cadbury berusaha menjelaskan, salah satu pelayan mengabarkan musibah yang menimpa orang tua Richie. Deadlink juga tidak bisa melacak keberadaan mereka. Sementara Van Dok sedang berangan-angan apa saja yang akan ia beli setelah berhasil mengambil alih kekayaan keluarga Richie. Meskipun Richie tidak ikut dalam penerbangan, bagi Van Dok tidak akan jadi masalah. Padahal tanpa sepengetahuan Van Dok, Richard dan Regina selamat dari kecelakaan. Mereka kini sedang terdampar mengapung di atas laut menggunakan rakit darurat. Dan Van Dok yang 100% yakin orang tua Richie telah tewas langsung mengadakan rapat dengan para petinggi perusahaan milik Richard. Ia langsung menurunkan instruksi untuk menutup pabrik United Tools dan memecat semua karyawan di sana. Sebuah tindakan yang tidak pernah dilakukan Richard seumur hidupnya. Yang jelas, keputusan ini pasti berdampak pada orang tua teman-teman Richie kemarin. Mendengar hal ini, Richie pun turun tangan. Ia bersama Cadbury datang menemui Van Dok. Richie menegaskan kedua orang tuanya pasti masih hidup. Ia mengambil cuti sekolah untuk menjalankan perusahaan menggantikan ayahnya yang masih dalam pencarian. Van Dok berusaha menentang dengan berbagai alasan. Tapi akhirnya Van Dok pun tidak bisa berkutik. Sebagai pewaris tunggal, Richie memiliki 51% saham dari perusahaan.
Dalam persyaratan harta keluarga Rich juga tertulis sampai Richie mencapai usia yang seharusnya, Cadbury akan bertanggung jawab sebagai wali Richie jika orang tuanya tidak ada. Sehingga Van Dok tidak ada hak untuk mengambil alih perusahaan. Di tangan Richie, keuntungan perusahaan justru mengalami peningkatan. Richie bahkan melibatkan Tony dan kawan-kawan sebagai tim riset dan pengembangan untuk produk permen. Semua petinggi juga mendukung segala keputusan yang diambil oleh Richie. Keadaan ini pun membuat Van Dok menjadi sangat kesal. Richie yang masih di bawah umur bisa mengalahkannya dalam menjalankan sebuah perusahaan. Untuk mengatasi situasi ini, Van Dok pun menjebak Cadbury sebagai pelaku yang menaruh bom di dalam pesawat. Dengan bantuan Ferguson, ia menaruh alat pemacu bom di kamar Cadbury dan mengirim surat kaleng ke kantor polisi agar kamar Cadbury digeledah. Alhasil, Cadbury ditangkap pihak berwenang atas tuduhan pembunuhan Richard dan juga Regina Rich. Pengadilan pun mengabulkan permintaan Van Dok sebagai wali untuk Richie. Richie sangat bersedih. Orang tuanya pun belum ditemukan dan orang kepercayaannya telah dijebak. Dan juga para pelayan setianya juga dipecat massal oleh Van Dok. Pria licik ini bahkan memasang CCTV di setiap sudut rumah untuk mengawasi pergerakan Richie dan melarangnya pergi ke kantor. Richie kini seperti menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Dan untuk memastikan kebenaran tidak pernah terungkap, Van Dok berencana membunuh Cadbury di dalam penjara dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Profesor Ken Bean yang menguping pembicaraan ini pun langsung mengajak Richie mengatur siasat. Pada keesokan harinya, Richie mengunjungi penjara di mana Cadbury ditahan. Kepada penjaga, Richie menitipkan bungkusan berisi pasta gigi, sikat gigi, dan juga surat berbahasa Latin. Cadbury terkejut melihat pasta giginya bisa melelehkan benda dan berbau sangat menyengat. Sedangkan di saat yang bersamaan, seorang pria tidak dikenal menyerang Cadbury dari belakang. Ia adalah orang suruhan dari Van Dok yang ditugaskan untuk membunuh Cadbury. Untungnya Cadbury bisa mengalahkan pria tersebut dengan mudah. Ia pun menggunakan pasta gigi tadi untuk melelehkan besi teralis jendela dan kabur dari sana. Cadbury langsung berpelukan dengan Richie yang sudah menunggunya. Richie kemudian memperlihatkan surat kabar yang memuat berita penemuan bangkai pesawat ayahnya. Di sana tertulis tidak ada temuan mayat dan rakit darurat juga tidak ada pada pesawat, yang artinya masih besar kemungkinan kedua orang tuanya sempat menyelamatkan diri menggunakan rakit. Sementara di rumah, Van Dok yang mendengar kabar kaburnya Cadbury langsung melabrak Profesor Ken Bean. Bersama Ferguson, ia terus memaksa Profesor Ken Bean untuk memberitahu mereka di mana letak berangkas keluarga Rich. Walau seberapa keras mereka mencoba, Profesor Ken Bean mengatakan berangkas tersebut dikunci dengan sensor suara yang hanya mengenali suara Richard dan juga Regina. Di sisi lain, Richie bersama Cadbury ke rumah salah satu teman Richie bernama Gloria untuk meminjam komputer, sementara Richard yang masih terombang-ambing akhirnya berhasil memperbaiki telepon Deathling dan mengirimkan sinyal. Sayangnya saat Richie juga sudah tersambung Deathling, sinyal diputus oleh Ferguson yang mendapat laporan dari petugas CCTV bahwa Deathling di ruangan Richie tiba-tiba menyala sehingga titik koordinatnya belum sempat terdeteksi oleh Richie. Mau tidak mau, Richie harus menggunakan Deathling yang ada di rumah. Ia memutuskan menyusup ke dalam rumahnya sendiri bersama Gloria dan kawan-kawan, juga Cadbury dan juga ibu Gloria dan juga Diana. Penjaga depan dilumpuhkan dengan meluncurkan pupuk kandang. Lalu melalui gerbang berbeda mereka masuk ke ruang lab di mana Profesor Ken Bean terikat. Setelah membebaskan Profesor Ken Bean, mereka pun berbagi tugas. Richie dan Cadbury akan masuk ke dalam ruangan Deathling, sementara yang lain akan mengalihkan perhatian. Menggunakan campuran berbagai sabun, Profesor Ken Bean membuat air mancur di halaman menjadi lautan gelombang yang membuat semua penjaga berkumpul di sana. Kabel CCTV pun diputus sehingga Richie dan Cadbury bisa leluasa beraksi. Tapi anehnya, sistem Deathling menyebut lokasi Richard adalah rumahnya sendiri. Dan ternyata orang tua Richie memang sudah berada di rumah. Van Dok sudah lebih dulu menjemput Richard dan Regina lalu menyekap keduanya. Tanpa basa-basi, kini Van Dok mengungkap motifnya melakukan semua ini. Ia menginginkan berangkas dari keluarga Rich. Lucunya, tanpa berpikir, Richard langsung memberitahukan keberadaan berangkas, yaitu di dalam gunung batu berukir wajah keluarga Rich.
Van Dok sangat terkejut, ia berpikir harta keluarga Rich sebanyak isi gunung. Van Dok menggiring Richard dan Regina ke gunung sementara sisanya dimasukkan ke dalam kurungan besi yang bisa merubah isinya menjadi kepingan molekul jika tersentuh aliran listrik. Untungnya Profesor Ken Bean masih berada di lab. Ia sibuk mengemas semua penemuannya agar tidak disalahgunakan oleh Van Dok. Saat itu juga Profesor Ken Bean melihat Richie dan yang lainnya sedang dipaksa masuk ke dalam kurungan besi. Ia berusaha memutar otak untuk menyelamatkan mereka. Dan dengan cepat Profesor Ken Bean melumuri pegangan dan juga lantai tangga dengan lem super kuat buatannya. Salah satu penjaga tidak bisa bergerak akibat tersentuh cairan tersebut. Tapi tidak dengan Ferguson. Ia sudah tahu jebakan ini pasti ulah Profesor Ken Bean. Ferguson memanggil-manggil Profesor Ken Bean yang sedang bersembunyi, memancingnya keluar dengan mulai mengeksekusi kurungan berisi Richie dan yang lainnya. Dalam persembunyiannya, Profesor Ken Bean mengoleskan lem super pada sebuah handuk. Begitu Ferguson lengah, Profesor Ken Bean langsung menempelkan handuk tersebut ke wajah Ferguson. Tapi sialnya, salah satu lutut Profesor Ken Bean malah terkena lem super. Ia pun tidak bisa menjangkau tombol power untuk mematikan mesin kurungan besi tersebut. Beruntung, Profesor Ken Bean mengantongi remote robot lebah yang sudah ia perbaiki. Robot lebah diarahkan untuk menyengat pantat Ferguson. Ferguson yang terkejut refleks menyundul tombol power pada mesin kurungan besi. Akhirnya Richie dan yang lainnya pun selamat. Sementara itu, Van Dok bersama satu penjaga membawa Richard dan Regina menuju brankas di dalam gunung. Setelah sampai di depan pintu brankas, Van Dok mendesak Richard membuka kuncinya yang menggunakan sensor suara. Richard dan Regina pun mulai bernyanyi. Keduanya bahkan terlihat menikmati duet ini sambil tersenyum. Hingga akhirnya pintu brankas dengan keamanan super ketat terbuka di depan mata Van Dok. Tapi nyatanya ekspektasi tak sesuai realita. Bukan setumpuk uang ataupun emas berlian yang ada di depan Van Dok, melainkan hanya koleksi mainan lama yang digunakan Richie semasa bayi dan benda-benda kenangan Richard dan juga Regina saat masih berpacaran. Bagi Richard dan Regina, semua benda itu merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Emas, uang, serta surat-surat berharga mereka disimpan di bank dan sebagian lagi dialihkan dalam bentuk investasi. Van Dok pun menjadi sangat marah. Ia merasa semua benda di dalam brankas hanyalah sampah dan memerintahkan penjaga untuk membunuh Richard dan juga Regina. Tapi saat itu juga Richie datang memegang sebilah samurai sambil mengejek Van Dok bahwa pria tersebut menyuruh penjaga membunuh orang tuanya karena ia sendiri tidak punya nyali. Merasa tertantang oleh anak kecil, Van Dok pun tidak segan menembak Richie tepat di dada. Richie yang cerdas tidak akan datang tanpa persiapan. Ia sudah melengkapi dirinya dengan rompi anti peluru buatan Profesor Ken Bean. Ketika Van Dok dan penjaga bingung, Richie dan kedua orang tuanya pun bekerja sama melumpuhkan mereka. Mereka kemudian bergegas keluar dari sana. Tapi Van Dok masih terus mengejar hingga ke sisi gunung. Ferguson yang sukses melepaskan diri dari handuk lengket memutuskan balas dendam. Ia memantau dari halaman rumah keluarga Rich dan setelah melihat lokasi ketiganya, Ferguson menyerang dengan senjata proton. Tembakan pertama meleset, Ferguson malah menembak ke arah Van Dok. Saat bersiap untuk meluncurkan tembakan kedua, Cadbury datang memukul Ferguson. Sementara itu di gunung, Van Dok sudah semakin dekat dengan posisi Richie. Tapi ternyata pelurunya sudah habis. Richie langsung mendorong tangga yang dipijak oleh Van Dok. Pria tersebut pun tidak sempat berpegangan sehingga tubuhnya nyaris terjatuh. Ia masih selamat karena tubuhnya terhempas di atas katrol kayu. Van Dok masih belum menyerah. Ia masuk ke dalam lift sedang Ferguson kembali bersiap meluncurkan tembakan pada keluarga Rich yang bersembunyi di bagian kacamata Richard setelah melempar Cadbury. Cadbury tidak tinggal diam. Ia melempari Ferguson dengan bola besi lalu memukulnya dari belakang. Keduanya kembali berkelahi, sedang di saat bersamaan Van Dok mengacungkan pistolnya dari atas ke arah Regina yang bergelantungan akibat tembakan Ferguson yang meleset. Untungnya Richie dan Richard lebih dulu sukses mengayunkan Regina ke bagian mulut Richard di gunung sebelum Van Dok menembaknya. Sementara itu di halaman rumah, Ferguson dan juga Cadbury masih terus bergelut.
Ferguson terus memukuli Cadbury hingga tidak berdaya lalu mengisi daya senjata proton hingga tingkat maksimal. Ia pun menembaki gunung terus-menerus dengan emosi membara. Tapi semua tembakannya meleset. Cadbury yang sangat setia pada keluarga Rich berusaha bangkit. Ia melepas kepala patung model lalu memukul Ferguson dengan sangat keras. Alhasil Ferguson pingsan dalam satu pukulan. Cadbury pun segera mengambil alih senjata proton. Ia langsung membidik ke lokasi di mana Van Dok berada. Sontak pria itu terkejut dan juga tergelincir. Tubuhnya terlilit seutas tali sehingga tubuhnya pun bergelantungan dengan posisi kepala di bawah, dan hari ini untuk pertama kali dalam hidupnya Richard memecat seseorang, yaitu Van Dok. Tidak lupa Regina melayangkan satu pukulan sebagai balasan atas kejahatan Van Dok pada keluarganya. Cadbury turut senang dan juga terharu. Matanya berkaca-kaca melihat Richie kembali berkumpul bersama kedua orang tuanya. Keluarga Rich selamat dari rencana jahat oleh Van Dok. Richie akhirnya bisa melanjutkan hidup dengan tenang. Bahkan kini ia sudah punya banyak teman untuk bermain baseball di halaman rumah. Van Dok dan juga Ferguson ternyata tidak benar-benar dibuang. Mereka dipekerjakan sebagai tukang kebun di kediaman keluarga Rich. Sementara Cadbury kini menjalin hubungan dengan Diane, ibunda dari Gloria. Melihat kekosongan di hidup Richie telah terisi dengan banyaknya anak-anak yang kini menjadi teman Richie, Richard dan juga Regina menyadari anak mereka benar-benar anak terkaya di dunia. Dan film Richie Rich pun selesai. Gimana guys film nostalgia kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film nostalgia selanjutnya. Dadah!